Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun udah klik video ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel YouTube aku. Ketemu lagi dengan aku, Cika, di Cerita Mistis. Cerita yang kali ini adalah part 2 dari cerita mistis aku yang sebelumnya. Kalian bisa tonton di video aku yang sebelumnya. Di sini aku kasih linknya, tinggal kalian klik aja. Itu cerita tentang kejadian mistis di rumah aku yang di tipe 50 di salah satu desa Provinsi Bengkulu. Kebetulan kami waktu itu menempati di tipe yang 50. Lokasi rumah kami ini karena tipe 50 itu posisinya ada di bagian tepi komplek, di pinggiran komplek. Jadi berbatasan langsung sama kebun kopi. Dan kebun kopi itu tuh kebun kopinya penduduk di sekitar daerah situ. Jadi ini tuh nggak tahu emang salah posisi rumahnya karena di tepi kebun atau memang rumahnya tuh ada sesuatu. Tapi hal-hal mistis tuh sering banget terjadi di rumah ini. Nggak hanya aku yang ngalamin, itu tuh mamah juga ngalamin. Bahkan tamu-tamu yang datang ke rumah tuh juga punya pengalaman mistis masing-masing di rumah kami ini. Nah, ini yang cerita part 2-nya. Jadi, aktivitas rutin aku setiap pagi itu bangun pagi, terus biasanya nyiapin susu atau kopi buat orang tuaku, terus sama nyiapin sarapan, biasanya mie rebus atau mie goreng. Jadi aku bangun tidur terus langsung ke toilet, cuci muka, wudhu, terus sholat subuh. Setelah subuh aku langsung ke zona belakang rumah. Ya, sebelumnya kan udah ceritain. Nah, aku nyiapin semua kebutuhan sarapan pagi itu ya di dapur di belakang. Nah, terus karena masih pagi, biasanya kan baru aku sendiri nih yang bangun. Jadi supaya nggak terlalu sepi, aku biasanya suka nyalain TV. Terus biasanya suka ada ceramah subuh kan. Jadi biar sambil dengerin ceramah subuh, terus aku nyiapin kayak yang tadi susu, kopi. Setelah aku nyalain TV, terus aku manasin air. Karena kan kalau waktu zaman itu belum ada yang namanya dispenser. Jadi kalau mau bikin air panas tuh harus masak sendiri. Setelah airnya matang, terus aku seduh tuh air panas ke masing-masing gelas. Tuh, udah semuanya selesai, terus aku susun di satu nampan. Nah, nampan ini aku taruh kan di meja makan. Karena dari dapur ke meja makan tuh dekat gitu. Jadi cuma naruhin aja ke meja makan. Pas udah di meja makan itu, gelasnya nggak aku tatain sesuai dengan masing-masing tempat duduk gitu. Jadi cuma aku taruh di nampan, taruh di atas meja. Setelah aku taruh, terus aku balik lagi ke dapur, ngerebus air untuk bikin mie. Nah, dari dapur ini kebetulan posisi kompor itu menghadap jadi dari dapur itu connecting sama ruang makan dan ruang nonton TV. Jadi kalau kita lagi masak di dapur menghadap kompor, jadi kompor itu yang kita bisa lihat ruang makan dan bisa lihat TV gitu. Jadi bisa sambil masak ya sambil nonton TV bisa. Nah, waktu aku lagi ngaduk-ngaduk mie kan ngaduk ke bawah ya. Nah, dari sudut mata aku nih, aku lihat ada seseorang yang lewat, terus duduk kan karena depan aku meja makan gitu. Terus dia kayak yang duduk gitu, nyamperin meja makan. Karena aku lihat begitu, terus aku nggak langsung ngangkat kepala ngelihat siapa gitu. Karena aku dari sudut mata tuh kelihatan itu tuh kayaknya mamaku. Ya aku terusin aja lanjutin ngaduk mie. Nggak lama kemudian tuh kedengar suara kayak kursi digeret gitu. Oh mungkin kan karena mama mau duduk jadi di kursinya digeret terus mau duduk. Nah nggak lama kemudian juga kedengeran suara gelas yang tadi kan di meja aku taruh masih di nampan nih. Terus kedengeran kayak gelas tuh tek dipindahin ke masing-masing tempat duduk. Karena di situ tuh meja makanku tuh ada 4 kursi. Karena kan aku menghuni kan berempat nih, mama, bapak, aku sama adikku gitu. Ya aku denger, tapi sambil ngaduk terus aku juga nggak ngeliat. Terus kedengeran juga suara TV, volumenya agak dikencengin tuh dikit karena kan ceramah ya, ceramah pagi itu, ceramah subuh.
jadi agak dikencengin volumenya. Nah, aku pikir kan karena mamaku yang duduk di situ, terus aku bilang tuh sambil ngaduk, hati-hati Ma, kopi susunya masih panas. Terus hening, gak ada jawaban. Terus aku agak bingung, gak jawab ya. Aku lanjutin lagi nanya, Mama, aku lagi masak mie nih, Mama mau mie goreng apa mie rebus? Masih hening, kok gak ada yang jawab sih. Terus aku langsung diem, aku dongak gitu kan. Pas lihat tuh gak ada siapa-siapa. Jadi yang aku kira tadi Mama lagi duduk di situ gak ada. Gak lama kemudian kedengeran suara gemericik air di toilet, kayak air keran gitu dibuka di toilet. Terus aku pikir, oh mungkin Mama tadi dari meja makan ke toilet, mungkin mau wudhu kali ya gitu, mau sholat. Ya udah, aku lanjutin masak mie-nya, udah jadi mie-nya. Terus aku taruh di meja kan masing-masing gitu. Aku taruh di meja, itu sengaja aku bikin ada yang rebus sama goreng. Jadi ntar tinggal milih aja gitu, siapa yang mau mie rebus, siapa yang mau mie goreng. Terus aku taruh, pas aku ke meja, aku kaget kan, loh itu kok gelas udah ditaruh di masing-masing kursi gitu. Siapa yang naruh? Aku kan tadi naruh situ masih di satu nampan. Aku pikir kan, oh bener nih, tadi Mama kesini, jadi natain gelas masing-masing kursi. Udah gitu. Terus Mama bilang, Kak udah sholat? Barusan Mama denger di toilet ada yang wudhu. Kirain kakak, tapi kok nggak langsung sholat sih Kak, malah ke dapur. Aku bilang, lah orang Cika udah sholat dari tadi kok, sebelum ke dapur juga udah sholat. Justru setelah sholat baru ke dapur. Terus Cika bikin kopi sama susu. Terus ini nih baru beres masak mie. Kirain belum sholat. Kan Mama barusan denger kakak wudhu di toilet. Terus tadi kakak ngomong sama siapa? Di telepon. Bingung kan gitu. Lah tadi kan Mama kesini, ke dapur. Terus Mama mindahin gelas-gelas tuh nyusun di atas meja. Terus kan Cika bilang ke Mama, hati-hati Ma, kopi susunya masih panas. Tapi Mama gak jawab. Aku nanya ke Mama kan, aku tanya lagi, Ma ini aku lagi bikin mie, Mama mau mie rebus atau mie goreng? Tapi Mama gak jawab juga. Gak lama dari situ kedengaran suara air kan di toilet. Cika kira Mama wudhu tuh, baru mau sholat. Mama kan yang baru sholat kan, yang tadi wudhu, yang barusan wudhu Mama kan. Terus Mama bilang, ih orang Mama baru ini ke dapur, Mama mah sholatnya udah dari tadi bangun tidur langsung wudhu terus sholat. Kan tadi Mama lagi sholat juga denger kakak kayak ngomong sesuatu gitu sama seseorang. Kirain Mama kakak tuh lagi teleponan sama temen. Lah terus tadi siapa yang ke dapur? Mama bilang kan. Terus Mama langsung ngelirik-lirik gitu. Aku sama Mama tuh langsung pandang-pandangan. Nah loh, siapa yang tadi ke dapur? Kita berdua bingung gitu. Aku ngira Mama ke dapur terus wudhu, tapi Mama ngira aku yang baru wudhu. Dan pas aku ngomong itu dikiranya aku ngobrol sama temen. Terus karena kita lagi bingung berdua gitu, tapi kita tuh seolah-olah langsung tak gitu, tahu nih ada sesuatu ini kan. Akhirnya Mama bilang, ya udah forget it. Kita berdua sama-sama tahu itu, udah biarin aja, jangan diinget-inget. Anggap aja dia bantuin Cika kan tadi abis natain gelas, terus naikin volume TV biar kedengeran, biar maksudnya lagi masak juga tetap aja dengerin ceramah. Udah anggap aja itu dia lagi berniat baik mau bantuin. Pas gitu tuh langsung deg-degan banget, tau nggak? Tapi yang bikin aku sedikit agak tenang tuh karena aku di situ nggak sendirian, karena ada Mama. Kebayang nggak sih teman-teman? Di saat itu mungkin dia hadir di situ. Mungkin saat itu bukan hanya ada aku sama Mama, tapi dia menemani di suatu sudut rumah. Kebayang gak sih kalau kita di posisi itu, tapi ternyata dia juga lagi ngeliatin kita, tapi kita gak lihat mereka.
Jadi begitulah teman-teman pengalaman mistis aku yang kedua di rumah yang tipe 50 di suatu daerah di Bengkulu. Aku nggak akan sebutin tempatnya karena sampai sekarang tempat itu masih dihuni. Jadi setelah proyek selesai kita berganti penduduk dan disitu masih ada sampai sekarang. Jadi nggak akan aku sebutin. Mungkin pastinya di antara teman-teman semua yang nonton ini tahu ya di mana. Apalagi dulu yang masa kecilnya bareng aku gitu, pasti tahu di mana. Mungkin teman-teman yang dulu pernah satu komplek gue sama aku ada yang ngalamin juga hal mistis, bolehlah cerita di bawah. Tapi emang lokasinya di tengah hutan. Tapi itu pengalaman yang menarik buat aku. Di situ banyak teman-teman, nggak hanya dari satu komplek aja ya, di luar komplek itu juga banyak sahabat-sahabat aku, teman-teman baik, mengisi hari-hari kecilku dengan penuh bermakna. Dan pokoknya emang masa kecilnya masa yang paling indah. Oke deh, terima kasih banyak buat yang nonton video ini sampai selesai. Semoga kalian suka dan bisa menambah koleksi cerita misteri kalian. Jangan lupa buat klik like, klik tombol subscribe-nya, dan komen-komen di bawah. Terima kasih, hatur nuhun. Stay safe, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berisik, lagi. Aku lanjutin masak mie-nya sampai udah Ini ditahan. kita nggak lihat mereka gitu. Gitu, Mai. Udah. Gitu, dan berapa kali? Mungkin teman-teman yang lain, teman-teman di antara teman-teman cut dulu.